Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Sebagaimana kita ketahui, setiap kali datang Idul Fitri dan Idul Adha, itu kita ada tolab dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat Id. Idain itu, yang mana insya Allah akan kita laksanakan besok hari. Nah, sholat id ini itu hukumnya adalah sunnah menurut Syafi'iyah. Jadi kalau misalkan kita ini mau melihat hukum tentang suatu perkara, maka mau tidak mau kita itu harus melihat kepada madhabnya. Jadi bagaimana mungkin kita itu bisa menentukan suatu hukum apabila kita tidak melihat madhab? Karena pada akhirnya kita ini bukan mujtahid dan harus melihat kepada akwalnya madzhab mengenai suatu hukum tertentu. Nah, sehingga tatkala sebagai konsekuensi bermadhab, yaitu dalam hal ini madhab Syafi'i, maka tatkala kita itu ingin melaksanakan sholat sunnah, termasuk diantaranya itu adalah sholat Id, maka ada perkara-perkara yang harus diperhatikan sebelumnya. Di antaranya apa? Di antaranya apakah kita memiliki sholat yang mesti diqadha atau tidak, ya, itu mesti diqadha secara faur atau tidak, itu yang mesti kita lihat tuh. Jadi permasalahan qadha ini sudah hilang di masyarakat, ya, karena memang yang membahasnya itu sedikit tidak banyak. Padahal masalah qadha ini adalah masalah yang mana pada 4 madhab ini hanya madhabnya Imam Ahmad bin Hambal saja yang mengatakan tidak ada qadha, ya. Tadinya saya pikir itu semua madhab mengatakan qadha itu wajib, tetapi ternyata yang tidak itu Imam Ahmad bin Hambal, itu pun nanti dengan konsekuensi berpikirnya tersendiri begitu. Nah, di kita tiba-tiba ada bocil-bocil yang mana mereka itu omongannya muda sekali, dalam pengertian omongannya itu tidak bisa diambil. Saya bilang bocil itu karena omongannya begitu, ya. Jadi di antara ciri akhir zaman itu adalah apa? Ilmu diambil dari anak kecil. Nah, maksud ilmu diambil dari anak kecil itu bukan yang ngajarnya anak-anak kecil, bukan, tetapi perkataannya itu perkataan-perkataan baru. Nah, itulah yang suka disyarahkan oleh para ulama syarah begitu, ya. Misalkan coba lihat nanti di Fathul Bari tatkala mengatakan hal itu. Jadi misalkan, ya, apabila ditanya tentang suatu masalah, misalkan dalam hal ini masalah qadha salat, kemudian kita itu mengambil perkataan orang-orang terdahulu, misalkan kita mengambil perkataannya Syafi'iyah atau kita mengambil perkataannya Hanabilah, maka itu sudah bukan disebut perkataan anak kecil, tapi itu yang menyambungkan perkataan orang-orang terdahulu. Jadi meskipun anaknya kecil, tetapi perkataannya ya tua begitu. Nah, ini kita akan lihat, ya, bocil-bocil zaman kemarin itu siapa di antaranya yang akan kita lihat di sini, ya, yaitu Adi Hidayat dan Firanda begitu. Saya udah agak malas sebut ustadz sekarang, ya. Ini banyak sekali ketidakpahamannya. Jadi kalaupun mau saya katakan, ya, hafid Quran saja begitu, karena pemahaman tentang agamanya banyak sekali melenceng. Hafalannya bagus, wah itu, tapi di dalam pemahamannya akan kita buka satu-satu nanti begitu, ya. Nah, di dalam Nihayatuz Zain nanti kita akan melihat sebagai perbandingan begitu bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan sholat di dalam apabila dia itu mau melaksanakan sholat sunnah. Kita lihat dulu nih perkataannya. Salat yang dulu pernah tidak saya kerjakan, apakah harus diganti? Karena ada pendapat yang harus diganti dengan cara mengerjakannya setelah mengerjakan salat. Baik, ada keterangan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Jadi orang-orang yang pernah meninggalkan salat, kata Imam Asy-Syafi'i, maka dia dituntut ikhtiar. Kata Imam Asy-Syafi'i caranya, setiap punya waktu luang, maka niatkan dia untuk mengganti salat-salat terdahulunya. Nah, ulama yang lain mengatakan tidak perlu diganti salat karena tidak ada salat pengganti di sini, tidak ada pergantian. Terutama pada yang lebih banyak mengabaikan dengan puluhan tahun misalnya. Yang dilakukan adalah dengan bertobat kemudian meningkatkan amal saleh, terutama yang sunnah-sunnah. Misal, maaf, yang salat fardunya kemudian baru fardu saja, tambah dengan salat sunnah, rawatibnya 12 rakaat. Kemudian misalnya salat tahajudnya, salat duhanya, itu yang ditingkatkan. Yang dituntut sebetulnya kesungguhannya, bukan berapa banyak yang dikerjakan. Ini sudah tahu dulu ada yang kurang, sekarang pun kurang juga. Saya sering istilahkan, kalau Anda tidak bisa berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan. Nggak nyambung. Nih, jadi di awal dia mengatakan pendapat Imam Syafi'i demikian, cuman ada pendapat yang lain. Tetap dia itu, ya, kalau ngomong kayak gini, ada pendapat ulama yang lain. Mana begitu ulamanya? Dan dia pun, ya, dia pun nggak paham juga apa yang menjadi landasan Imam Syafi'i itu mewajibkan
apa namanya mewajibkan qadha salat. Nggak paham, kelihatan kok orang itu kalau misalkan dia itu punya malakah fiqhiyah dan tidak memiliki malakah fiqhiyah itu ketahuan. Dilihat dari mana? Dilihat dari segi apa yang dia bicarakan setelahnya ya. Ulama yang lain mengatakan tidak perlu karena cukup dengan taubat. Nanti kita bahas. Cuman kita sudah tahu kan posisinya. Jadi Uwah ini dia memang tidak terikat oleh salah satu madhab. Sehingga tatkala ditanya seperti ini dia mengatakan menurut Imam Syafi'i, padahal itu bukan Imam Syafi'i saja. Ini kalau sudah masuk kepada kepada madhab, kita itu kalau sudah mengatakan ini pendapat Syafi'iyah, itu sudah Syafi'iyah jumhur. Malah ini tadi itu bukan hanya pendapat Syafi'iyah tapi pendapat semua madhab kecuali Hanabilah. Nanti seperti itu. Dan Wah nggak ngerti juga nanti siapa yang mengecualikannya. Makanya coba nih siapa ulama yang lain yang dimaksud oleh Wah itu dengan pertimbangan seperti itu siapa? Ini kalau misalkan ada yang bisa mengeluarkan ibaratnya, tolong keluarkan ibaratnya di bawah itu ya. Nah ini yang pertama itu perkataan Wah. Itu sebetulnya ada yang lebih lengkap. Nanti kita bahas tersendiri karena kita akan membahas sholat id dulu ya. Kemudian yang kedua ini masih dari Wah juga nih. Dengan niat sholat pengganti yang dulu bisa bertanding dengan sholat sebelum atau setelah sholat fardunya. Tapi para ulama berbeda pendapat dalam persoalan ini. Yang pertama Imam Syafi'i berpendapat bahwa karena sholat itu ibadah inti yang tidak boleh ditinggalkan dan kemudian melekat kefarduannya bagi setiap muslim, maka setiap orang yang pernah melewatkan sholat dalam hidupnya dalam keadaan dia beriman, kata Imam Syafi'i, sedapat mungkin dalam setiap sholat fardunya, selesai sholat fardu yang wajib bagi dia saat itu, dia tunaikan lagi sholat-sholat yang pernah dia kemudian kerjakan dan tinggalkan dulu. Dengan niat sholat pengganti yang dulu bisa bertanding dengan sholat-sholat sebelum atau setelah sholat fardunya, sepanjang di situ ada syariat sholat sunnah. Imam Abu Hanifah dan sebagian yang lain berpendapat tidak perlu dia mengganti. Ya, apa nih sebentar. Karena bagi dia saat itu dia tunaikan lagi sholat-sholat yang pernah dia kemudian kerjakan dan tinggalkan dulu. Dengan niat sholat pengganti yang dulu bisa bertanding dengan sholat-sholat sebelum atau setelah sholat fardunya, sepanjang di situ ada syariat sholat sunnah. Nah, tolong. Imam Abu Hanifah dan sebagian yang lain berpendapat tidak perlu dia mengganti. Karena dengan tobatnya dan kalau serius tobat dia lakukan seperti petunjuk di Quran surah keempat ayat 17 sampai dengan ayat 18, maka gugur semua kesalahan. Ini siapa? Abu Hanifah katanya. Tidak perlu dia mengganti. Dengan niat sholat pengganti yang dulu bisa bertanding dengan sholat-sholat sebelum atau setelah sholat fardunya, sepanjang di situ ada syariat sholat sunnah. Imam Abu Hanifah dan sebagian yang lain berpendapat tidak perlu dia mengganti. Karena dengan tobatnya dan kalau serius tobat dia lakukan seperti petunjuk di Quran surah keempat ayat 7. Oke. Imam Abu Hanifah tidak pernah mengganti. Imam Syafi'i itu mengharuskan mengganti selama di situ ada syariat sholat sunnah. Jadi begini, kalau kita memahami perkataannya Wah ini, apakah sholat itu wajib diqadha? Nah, apabila kita melihat pendapatnya Imam Syafi'i, ini kata Wah begitu ya, itu harus diqadha, dalam pengertian harus diganti karena kewajibannya itu melekat selama dia sebagai muslim, maka dalam waktu yang lain harus dia ganti selama di situ ada waktu sholat sunnah. Ini 3/4 perkataannya benar, 1/4 terakhirnya itu salah. Yang mana? Yang selama ada sunnah. Jadi nanti yang namanya qadha itu ada dua, ada faur, ada yang bisa itu muwassa ya, ada yang di alat tarhi bisa diakhirkan, yang fauron, ada yang fauron. Jadi kalau yang fauron itu dia meninggalkan sholat secara sengaja, atau misalkan dia meninggalkan sholat karena tidak ada uzur, kemudian tatkala dia bertaubat begitu, sebetulnya tolabnya itu langsung seketika begitu ya. Ini kalau masuk usul fikih, tolabnya itu langsung seketika. Jadi tatkala misalkan dia bertaubat, maka dia itu harus langsung sholat, baik di situ ada ada waktu sholat sunnah atau tidak. Jadi kelihatan Wah ini nggak paham fikih, kelihatan sekali. Usul fikihnya juga nggak paham. Dan tatkala dia mengatakan bahwa ini adalah ada ulama dari Hanabilah yang mengatakan bahwa qadha itu tidak wajib. Ini Hanabilah yang mana? Ya, ini Hanabilah apa Hanafi sih tadi mengatakan? Sholat fardunya, sepanjang di situ ada syariat sholat sunnah. Imam Abu Hanifah. Oh, Hanifah. Nanti bukan Imam Abu Hanifah. Nanti itu yang tidak mewajibkan qadha itu bukan Imam Abu Hanifah. Itu Imam Ahmad bin Hambal atau Hambali begitu ya. Nanti kita akan cek perkataannya. Dan kalau misalkan memang perkataan saya ini salah dan memang boleh salah, saya terbuka sekali untuk hal ini. Tolong sertakan di bawah yang siapa fans klubnya Wah begitu ya. Saya tuh yakin fansnya Wah itu nggak terlalu
berkualitas kok, kayaknya nggak bakalan bisa. Cuman kalau bisa tolong tuliskan di bawah itu ya pendapatnya siapa. Hanabilah yang mengatakan memang qadha salat itu kalau ditinggalkan dia tidak perlu diqadha. Nah, sekarang kita lihat nih kita mana dulu ya? Kita lihat ke Nihayatuz Zain lah. Supaya kita ada posisi dulu dalam fikihnya sebelum kita membahas usulnya. Jadi supaya kita punya posisi di dalam fikihnya, ini dikatakan seperti ini nih. Dan kasran ilami wa yubadiru bi faitin, ini pada halaman 10. Awal-awal sekali. Jadi memang karena bab salat ini sangat penting, sampai bab qadha salat itu oleh Syekh Nawawi Al-Bantani disebut paling awal begitu ya. Wa yubadiru bi faitin, dan selayaknya supaya mukallaf itu dia itu bersegera untuk mengerjakan salat yang ditinggalkannya. Ya, min fardhi sholatin au ghairiha, itu baik termasuk dari salat fardu atau selainnya. Mata tadzakkaruhu, ya tatkala dia itu mengingatnya. Wujuban in fata bi ghairi udhrin, dengan wajib itu tabadur apabila dia itu fawatnya tanpa udzur. Ta'jilan li bara'ati dhimmati, dengan segera li bara'ati dhimmati, untuk menghilangkan dhimmah. Fala yajuzu li ghairil ma'dzuri ay yusarrifa zamanan fi ghairi qada'ihi kat tatawwu'i, maka tidak boleh bagi selain orang yang udzur untuk mentasarufkan waktu pada selain qadanya. Kat tatawwu'i, seperti apa? Seperti tatawwu', salat sunnah, itu tidak boleh. Wa fardil kifayati, dan seperti fardu kifayah. Wa fardhi ainin muwassa'in, dan seperti fardu ain yang muwassa'. Illa fi ma yudhar ilahi, kecuali pada perkara yang mesti dia kerjakan sampai kadar darurat begitu ya. Kan naumi, seperti tidur. Wa tahsili mu'nati man talzamuhu mu'natuhu, dan menghasilkan nafkah bagi orang yang dia wajib untuk menafkahinya. Jadi secara secara global dulu ya, kalau Syekh Nawawi Al-Bantani itu justru mengatakan jika seseorang ini dia memiliki qadha, perkara yang fawat, baik itu sholat, saum dan lain sebagainya, tatkala dia itu ingat, maka dia harus segera melaksanakannya apabila dia meninggalkannya itu tanpa udzur. Misalkan ya, saya ini tidur setelah datang waktu zuhur, misalkan jam 1 saya tidur, padahal saya belum sholat zuhur nih. Nah, bangun jam 4 itu saya dihitung bahwa saya itu meninggalkan sholat tanpa udzur. Kenapa? Karena saya tidur setelah datangnya waktu sholat. Nah, berarti tatkala jam 4 saya ini bangun, saya ini harus mengerjakan sholat zuhur begitu ya. Harus mengerjakan sholat zuhur. Itulah yang namanya sholat qadha, dan itu harus faur, tidak boleh dinantikan. Tapi kalau misalkan nanti jam 11 kita tidurnya itu jam 11 sebelum masuk waktu zuhur, kemudian kita itu bangun jam 4 sore, berarti kan sudah masuk waktu asar, yang mana waktu zuhurnya itu terlewat sama sekali, maka kita itu boleh mengerjakan sholat zuhurnya nanti saja. Gitu. Misalkan pada waktu maghrib zuhurnya boleh, pada waktu isya nanti boleh. Itu adalah pandangan madhab ya, Syafi'iyah seperti itu. Nah, Adi Hidayat ini kan nggak jelas madhabnya apa. Dia tuh nggak terikat sama madhab, makanya penjelasannya itu ngawur, usul fikih juga ngawur. Dilihat dari proses dia mencerna fikih itu ngawur. Nah, jadi di sini kita sudah bandingkan dulu ya, bahwa yang dikatakan oleh Uwah tadi ini bukan hanya perkataan Imam Syafi'i, tetapi ini sudah menjadi posisi mu'tamad dari Syafi'iyah. Dan yang mau saya katakan di sini bahwa tadi ini stressingnya ya pada video kali ini, fala yajuzu li ghairil ma'dzuri ay yusarrifa zamanan fi ghairi qada'ihi kat tatawwu'i. Jadi orang yang memiliki qadha, dia itu tidak boleh mengerjakan selain qadanya. Seperti apa? Seperti sholat sunnah itu tidak boleh dikerjakan. Jadi kalau misalkan kamu bermadhabnya madhab Syafi'i, maka dan kebetulan kamu itu dalam keadaan memiliki qadha, maka kamu tidak boleh sholat id begitu. Nah, nanti bagaimana cara mengerjakan sholat idnya, kalau mau nanti bisa keluar celah dulu. Ini kan ilmu masalahnya. Nah, adapun Uwah ini di dalam video yang panjangnya mengatakan dia itu mentarjih tidak perlu mengqadha sholat itu ya. Ini kita akan baca dulu. Sebetulnya siapa sih yang mengatakan sholat itu tidak perlu diqadha, dan apa landasan berfikirnya? Ini ada seorang faqih. Jadi kalian itu ya, kalau mau lihat ilmu fikih, coba lihat ke beliau ini. Siapa? Yai Abdul Wahab Ahmad. Ya, itu beliau itu luar biasa. Jadi begini, Uwah itu, Ustaz Adi Hidayat itu hafalannya luar biasa, hafalan Qur'annya luar biasa, entah hafalan-hafalan yang lain begitu ya, hafalan hadisnya juga luar biasa. Dan tatkala beliau ini, Uwah ini sedang menghafalkan Qur'an dan menghafalkan hadis,
orang lain di pondok itu sedang belajar fikih, ya. Jadi orang-orang pondokan ini seperti Yai Abdul Wahab Ahmad, mungkin beliau itu tidak terkenal dalam hafalan Qur'annya, tapi fikihnya itu dalam sekali, jauh sama Uwah itu, ya, jauh sekali. Ini kita lihat pemahaman kontekstual dan literal dalam hal qada salat. Nabi bersabda, "Idza raqada ahadukum anis salati aw ghafala anha fal yusalliha idza dzakaraha." Jika salah seorang dari kalian tertidur hingga meninggalkan sholat atau lupa darinya, maka hendaklah ia melaksanakannya ketika mengingatnya. Mayoritas ulama yang terdiri dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah. Ini Gus Awa mengatakan Hanafiyah. Tadi kata Uwa, Hanafiyah itu mengatakan tidak perlu diqadha. Coba yang betul siapa? Karena sangkaan saya, yang betul itu siapa? Gus Awa ini. Kenapa? Karena beliau itu fikihnya lebih dalam. Nanti kalau misalkan ada ibarat, coba sertakan ibarat di bawah yang mengatakan bahwa Imam Ahmad bin Hambal atau ashabnya mengatakan bahwa sholat qada itu tidak wajib, ya. Karena itu tidak mungkin. Karena fikihnya Hanafi itu sangat akli sekali. Usul fikihnya Hanafiyah itu sangat akli sekali. Memahaminya secara kontekstual bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan alasan apapun harus diqadha. Kalau yang tidak sengaja meninggalkan sholat seperti karena tertidur atau lupa saja diwajibkan untuk mengqadha, maka apalagi yang disengaja, tentu lebih wajib lagi. Argumen ini disebut qiyas aulawi. Nah, ini yang ngaji usul fikih tahu, ya, ini adalah qiyas aulawi. Memang yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu apabila lupa, cuman pasti di situ ada ilatnya, dan ilatnya ini adalah kiasnya itu adalah kias ilat. Kemudian dikiaskanlah kepada hukum furu'nya, yaitu apa? Meninggalkan sholat karena sengaja. Jadi begitu. Itu nanti sama dengan wala taqul lahuma uffin, begitu ya. Dan janganlah kamu berkata kepada orang tuamu itu uff. Nah, maksudnya di situ bukan hanya berkata tapi maksudnya di situ apa? Maksudnya di situ itu jangan kamu menyakiti orang tua kamu meskipun kadar sakitnya itu sekadar kamu mengatakan Terus apa hukumnya memukul? Ya apalagi kalau memukul begitu. Menyakiti dengan kadar saja tidak boleh. Itu namanya qiyas aulawi. Nah, kemudian menurut mayoritas ulama dari 3 madhab di atas, ciri tersebut hanya sifat umum sebagai penekanan bahwa sholat adalah ciri pembeda antara orang beriman dan orang kafir. Tetapi bukan berarti bahwa orang beriman yang sengaja tidak sholat lantas menjadi orang kafir yang konsekuensinya akan kekal di neraka selamanya. Sama seperti siswa yang sengaja membolos, tetap diwajibkan membayar SPP yang dia tunggak, sebab meski tidak masuk dia tidak tetap berstatus sebagai siswa. Jadi ini dalam pengertian nanti tolab sholat itu kepada orang mukmin. Selama dia itu mukmin, maka tolab sholat itu tetap akan ada pada dirinya, sebagaimana tadi yang dikatakan sama Uwa, dan itu tidak bisa lepas begitu. Karena itu karena meninggalkan sholat itu tidak termasuk perkara yang mengkafirkan di antara tiga madhab ini, Hanafi, Syafi'i, dan Maliki. Karena ini usulnya dekat sekali, apalagi Syafi'i dengan Hanafi itu dekat sekali, saking dekatnya banyak dialog, banyak tadqiq begitu di dalam usul fikihnya. Nah, pertimbangan inilah yang membuat ulama dari 3 madhab menyatakan bahwa orang yang sengaja meninggalkan sholat tetap wajib qadha, sebab dia tetap dianggap seorang yang beriman, hanya saja dia melakukan pelanggaran. Sedangkan bagi Hanabilah, orang tersebut telah menjadi kafir dalam arti yang sebenarnya, sehingga apabila dia bertobat maka dia masuk Islam lagi dan tidak wajib qadha sholat pada waktu kekafirannya. Jadi yang dikatakan sama Uwah ini nanti sebetulnya diambil dari usul apa? Dari usul seperti ini. Tatkala dia itu seseorang ini meninggalkan sholat dengan sengaja, pertanyaannya apakah dia itu kafir atau tidak, begitu. Di sisi 3 madhab ini, Syafi'i, Hanafi, dan Maliki, ini tidak kafir. Ya, si Zaid ini, misalkan Zaid meninggalkan sholat dengan sengaja, menurut 3 madhab ini tidak kafir. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, kafir. Nah, makanya kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal atau Hanabilah ini, maka si Zaid ini kalau misalkan dia tobat, dia nggak perlu qadha. Kenapa? Wong sebelumnya kafir kok, kemudian kafir masuk Islam, berarti kan dosanya dihapus semua, begitu. Ya, itu siapa? Hanabilah tuh pola pikirnya. Jadi kalau misalkan sekarang Uwah itu mengambil pendapat Hanabilah, berarti Uwah itu mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Itu konsekuensi berpikirnya. Makanya Uwah ini nggak paham fikih sama sekali, begitu. Tapi kalau ditanya, ya tanyakan sama Uwah tuh, apakah orang yang meninggalkan sholat ini kafir atau tidak? Dia nggak bakalan bilang enggak kafir. Orang yang meninggalkan sholat meskipun dia sengaja, dia nggak kafir. Lah kalau nggak kafir berarti qadhanya wajib, begitu ya. Nah, Uwah itu mengatakan tidak wajib di dalam video yang panjang. Coba kalian carilah ya. Jangan protes kalau misalkan yang diambil itu videonya ya sedikit-sedikit, karena bukan saya juga yang motong, itu yang tersebar begitu. Kemudian
Pertama, sebuah kewajiban tidak. Nah, itu sudah ya. Kedua, bila yang tidak sengaja saja tetap dituntut membayar hutang, maka yang sengaja tentu lebih dituntut. Aneh bila hal ini dibalik. Ketiga, uzur hanya berlaku pada pelanggaran secara tidak sengaja, sehingga yang tidak sengaja lah yang berhak mendapat keringanan beban, bukan malah yang sengaja. Ini proses berpikirnya begitu. Nah, inilah nanti ke bawahnya itu ada masalah. Insya Allah nanti ini kita akan bahas sendiri supaya supaya posisinya lebih jelas lagi. Dan ternyata ya pemahaman fikih UAH itu nggak beda juga sama si Firanda itu. Ini saya juga punya videonya Firanda nih. Kalau enggak maka tidak perlu mengqadha, cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengqadha salat fardu yang pernah kita tinggalkan? Kalau kita tinggalkan salat fardu, dapat sebagian ulama bahwasanya mengqadha salat itu hanya pada salat yang ditinggalkan karena uzur. Dan ini pendapat yang lebih saya pilih. Meskipun masalah khilaf, tapi ini pendapat yang lebih saya pilih lebih ringan. Nah, jadi kan bersabda, sama dia juga. Kalau misalkan dia ada uzur ganti, kalau tidak ada uzur nggak diganti. Ini kan pola pikirnya sengklek begitu ya. Masa kalau tidak ada uzur nggak diganti, kalau ada uzur diganti, kan harusnya juga kalau mau dibalik begitu. Kalau tidak ada uzur ganti, kalau ada uzur nggak usah diganti begitu. Dan Imam Ahmad bin Hambal atau Hanabilah mengatakan yang tidak punya uzur ini tidak harus diganti, karena memang itu adalah kekafiran begitu. Kita ulang lagi nih. bagaimana cara mengqadha salat fardu yang pernah kita tinggalkan? Kalau kita tinggalkan salat fardu, dapat sebagian ulama bahwasanya mengqadha salat itu hanya pada salat yang ditinggalkan karena uzur. Dan ini pendapat yang lebih saya pilih. Meskipun masalah khilaf, tapi ini pendapat yang lebih saya pilih lebih ringan. Karena Nabi SAW bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang ketiduran atau lupa salat, maka hendaknya dia salat jika dia ingat. Ini salat qadha terhadap uzur syar'i, yaitu karena ketiduran atau karena lupa. Kalau dia ingat maka dia salat. Ini nama salat qadha. Adapun kalau tidak ada uzur sengaja meninggalkan, maka tidak perlu qadha, tidak diterima. Kenapa dia meninggalkan dengan sengaja? Tuh, kalau gitu posisinya cara berpikirnya ini karena tidur, berarti kalau sengaja tidak usah mengerjakan balik begitu ya. Ya terus kalau misalkan mukul orang tua juga gak dosa begitu, karena yang dosa itu cuman berkata ya. Aduh, ini ngawur orang-orang gitu ya. Jumhur ulama berpendapat, nah kalau yang meninggalkan karena uzur saja harus diqadha, apalagi tanpa uzur. Mereka begitu cara pendalilannya, ya. Tapi Allah alam bisawab, saya lebih condong gitu. Terus kalau misalkan Firanda ini tahu ya, sebagian ulama mengatakan begitu ini adalah ulawi, kemudian dia mengatakan saya lebih condong kepada hal itu. Pertanyaannya apa yang menjadikan dia condong? Karena itu harus ada murojihnya. Jadi tarjih ghair murojih itu tidak boleh di dalam berpikir. Kalau misalkan dia mengatakan bahwa ini yang mengatakan kias aulawi begitu ya, orang yang lupa saja harus diqadha, apalagi orang yang sengaja begitu. Lah kemudian saya lebih condong kepada yang tidak perlu mengqadha. Terus kita tanyakan, apa murojih kamu mengatakan demikian begitu? Kalau yang tadi kita lihat ada kias aulawi, ini si Firanda apa yang menjadikan dia itu lebih condong kepada tidak mengqadha? Kalau bukan tadi itu, kalau kayak siapa Hanabilah yang mengatakan itu sudah kafir dari awal, orang yang meninggalkan sholat karena sengaja itu. Bahwasanya seorang kalau dia meninggalkan karena uzur, maka dia mengqadha, kalau enggak maka tidak perlu mengqadha, cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berbanyak salat-salat sunnah. Allahu a'lam bishawab. Tuh, bego juga ya. Nah, ala kulli halin, berarti kita sudah tahu posisinya sekarang ya. Saya sarankan lagi kepada saudara-saudara yang belum bermadhablah ya supaya jelas. Dan jangan tertipu sama kemasyhuran seseorang begitu. Ya, itu bagus dalam hafalannya, dalam hafalan hadisnya, ngafalin nama sanad ke atas bagus. Cuman kalau sudah bernalar, ini sudah terbukti beberapa kali ya. Di dalam bernalar Big Bang ya juga salah, di dalam bernalar usul fikihnya juga salah. Itu banyak sekali kalau di dalam bernalar, itu sangat lemah sekali. Dan usul fikih itu urusannya bernalar. Kalau ngafalin ibarat itu menghafal, tapi kalau memahami fikih itu bernalar begitu. Jadi harus betul. Nah, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya begini. Ini supaya kita semua mendapatkan faidah begitu ya. Teman-teman yang memiliki qadha sholat itu sudah tidak boleh mengerjakan sholat sunnah begitu. Jadi harusnya itu mengerjakan sholat yang wajib saja. Nah sekarang bagaimana kita ini sholat id ini? Nah sholat id ini itu bisa dilakukan dengan sholat subuh. Jadi jangan bermakmum ke imam, karena itu nanti sholatnya sudah berbeda tata caranya. Rakaat pertamanya 7 takbir, rakaat keduanya 5 takbir, sedangkan sholat subuh itu ya normal biasa begitu. Jadi kita ya cuman sholat saja, sholat sendiri tapi di tengah-tengah orang rame-rame begitu. Nah itu jadi sholatnya sholat subuh kalau punya qadha subuh. Kalau punya qadha zuhur ya berarti qadha zuhur. Atau
nadarkan saja begitu. Itu bisa. Jadi nadarkan dulu sebelum berangkat ke mana? Sebelum berangkat ke lapangan untuk sholat Id, itu nadarkan dulu. Saya nadar, misalkan ini contoh ya, saya nadar untuk melaksanakan sholat Id lillahi ta'ala. Tapi itu jangan di dalam hati saja, harus diucapkan nanti. Nadar itu harus ada lafadznya, harus terdengar sama telinga sendiri ya. Jadi saya nadar anu misalkan dalam hal ini akan mengerjakan sholat Id lillahi ta'ala. Nah besok tatkala mau sholat itu nanti dilintaskan lagi di dalam hati, Allah usolli begitu ya, sholat saya apa? Saya sholat Id fitri atau sholat Id untuk membayar nadar wajib karena Allah Ta'ala begitu. Jadi itu harus ditunaikan juga pada niatnya. Ribet. Makanya kenapa fikih itu sampai banyak kitabnya. Ini diantara kitab yang paling tebal itu kitab-kitab fikih. Karena orang yang paham kepada agama yang demikian. Terus orang yang mengatakan Allah agama nggak ribet, itu orang bodoh yang nggak mau belajar begitu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mendapat faidah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.